Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah, sambil menunggu Ustadz bergabung barangkali dan kita buka sambil menunggu kita sama-sama membaca Al-Ma'surat pagi terlebih dahulu, insya Allah sampai Ustadz bergabung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني Tadi kirim udah ada أعوذ tadi. من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت صدق الله العظيم. Baik ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Al Ustaz sudah bergabung dengan kita. Sama-sama kita buka kajian virtual subuh kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwati iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ustaz yang kami hormati dan kami banggakan, puji syukur kita diberi kesempatan di kesempatan kali ini untuk mengikuti kajian rutin. Insya Allah mudah-mudahan mengisi waktu subuh kita dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang insya Allah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kajian kali ini sama-sama kita buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Murajaah surat Al-Ikhlas. Isti'adah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Baik, ikhwati man rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir di tengah-tengah kita. Sama-sama kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Ikirmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sahlan. Ya. Dan kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah. Suaranya jelas ya? Alhamdulillah Jelas. jelas. Alhamdulillah. Ahlan sahlan. Nah, Alhamdulillah insyaallah untuk mengefektifkan waktu kita akan maksimalkan kajian subuh ini langsung disampaikan oleh Ustaz tentang 81 tahun Indonesia merdeka, eh, memaknai kemerdekaan dengan tauhid dan ketakwaan insyaallah disampaikan langsung oleh Ustaz Ikrimah Arfan sampai pukul 6 sekitar 6 lebih 25 nanti disambung dengan tanya jawab insyaallah. Pada Al Ustaz dipersilahkan. Baik, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tema kali ini tentang kemerdekaan, 81 tahun merdeka, dan kaitannya dengan takwa dan dengan akidah. Ini merupakan tema yang sangat besar.
Tapi sebelum kita membahas tentang masalah akidah atau masalah takwa dan juga masalah kemerdekaan tersebut, pertanyaan yang muncul adalah apakah kemerdekaan kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya disebut dengan tamkin. Ya, jadi kalau bahasa Arab kemerdekaan artinya bahasa Arabnya istiqlal. Tetapi di dalam Al-Qur'an disebutkan satu kata yang disebut dengan tamkin. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Arti dari tamkin adalah Allah memberikan kekuasaan kepada hambanya. Allah memberikan kekuasaannya dan kemenangannya kepada hambanya. Ini namanya tamkin. Jadi kalau pada saat Rasulullah SAW belum memiliki kekuasaan, belum diberikan kemenangan, nah itu pada saat di Mekah. Dan kemudian sedikit demi sedikit beliau diberikan tamkin di Madinah. Ketika beliau memiliki negara, memiliki pasukan, memiliki kemenangan, dan beliau memiliki tamkin yang sempurna pada saat Fathu Makkah. Ini namanya tamkin. Nah, jadi pertanyaannya apakah kemerdekaan itu adalah tujuan atau wasilah? Wasilah itu adalah perantara. Tujuan kita hidup di dunia apa? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bilang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa wa ma khalaqtul jinna wal insa" Allah bilang misalnya Allah mengatakan wa khalaqtul jinna wal insa liya'budun, aku menciptakan jin dan manusia untuk menyembahku. Itu artinya kita punya tujuan lain bisa jadi. Jadi kita menyembah Allah dan tujuan-tujuan lain hidup di dunia ini. Tapi Allah tidak mengatakan seperti itu. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa itu dalam bahasa Arab disebut adatul qasr. Yaitu illa adalah untuk mengecualikan, untuk meringkas. Hanya ini saja. Jadi kita diciptakan di dunia hanya untuk ibadah, tidak ada hal yang lain. Kalau ini difahami, maka kita mengetahui bahwa kemerdekaan itu bukan tujuan, karena tujuan kita hanyalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Islam, tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, kemerdekaan atau hasil yang ingin kita capai itu adalah wasilah atau perantara atau fasilitas. Itu untuk apa? Untuk tadi liya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pahami. Oleh karena itu di dalam Islam tidak boleh kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat dengan tujuan agar kita merdeka. Tidak boleh. Walaupun merdeka itu merupakan hal yang fitrah, hal yang ingin diraih oleh semua bangsa, oleh semua negara, oleh semua individu. Tapi kita untuk mencapainya tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Kenapa? Kalau ditanya kenapa? Karena tujuan kita berada di dunia adalah illa liya'budun. Nah, oleh karena itu jangan kita melihat kemerdekaan saja, tetapi proses sebelum kemerdekaan itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan proses ini biasanya lebih panjang daripada si kemerdekaannya. Kalau kita melihat sekarang umur kita merdeka adalah 81 tahun. Kalau proses merdekanya, karena Indonesia katanya dijajah ratusan tahun ya, 350 tahun, mungkin 350 itu kan tidak semua langsung. Sebagian daerah sekian tahun, sebagian daerah berapa ratus tahun dan seterusnya. Tapi proses untuk meraih kemerdekaan itu pasti lebih panjang daripada kemerdekaan. Proses penderitaan lebih panjang daripada proses kesenangan dan hasil yang kita dapatkan. Dan itu biasa.
Kalau kita lihat sejarah Nabi kita Muhammad SAW, beliau berdakwah. Beliau berdakwah di Mekah 13 tahun. Kemudian beliau setelah itu berdakwah di Madinah, melakukan perang demi perang untuk mempertahankan negara Islam yang baru dibangun pada saat itu. Ya, dan selama 10 tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang. Kemudian di akhir hayatnya baru terjadi namanya Fathu Makkah. Beliau haji hanya sekali. Kalau kita mungkin bisa haji berapa kali, terserah kita kalau ada uangnya. Ya, kita bisa umroh mungkin berapa kali. Rasulullah SAW umroh hanya 4 kali. Tetapi di akhir penghujung hayatnya baru Rasulullah SAW bisa merasakan masuk ke dalam Mekah dengan keadaan mulia. Tadinya beliau diusir dari Mekah, sebagaimana kita ketahui. Nah, ini Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian umur daripada penerus Nabi SAW yang mengikuti ajaran beliau hanya 40 tahun. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian setelah itu terjadi pergeseran, terjadi hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Nah, dalam sejarah Islam, tentunya secara umum kita bicarakan. Ini menunjukkan bahwa proses menuju kemerdekaan, menuju kemenangan itu adalah proses yang panjang. Kemudian mungkin hasilnya kadang-kadang tidak terlalu panjang, kadang-kadang. Ya, dan keseringan seperti itu. Ini merupakan sunatullah. Jadi kalau kita analogikan, orang itu wajib mengikuti sunnatullah. Ya, sunnatullah itu cara Allah yang Allah tetapkan. Kalau kita mau merdeka, kita mau menang, kita mau kuat, menjadi bangsa yang kuat, maka kita harus melakukan proses-proses yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sunnah, jadikan hukum. Sebagian orang mengatakannya hukum alam, ya. Tapi yang benar hukum Allah itu Allah yang berikan. Nah, kalau kita analogikan ini seperti seorang wanita misalnya, dia tidak hamil sudah beberapa tahun, kemudian dia ingin punya anak, dan Allah memberikan dia kehamilan. Orang hamil itu prosesnya 6 sampai 9 bulan. Ya, 9 bulan biasanya normalnya. Tapi kalau dia karena cintanya, karena keinginannya untuk punya anak, kemudian di bulan kedua, bulan ketiga dia ingin mengeluarkan anaknya, ya tidak bisa. Tidak mengikuti proses, apa yang terjadi? Hancur. Anaknya tidak jadi. Dia ingin punya anak di di bulan keempat, bulan kelima, tidak bisa. Atau bulan keenam, ketujuh belum waktunya, tetapi dia paksa. Dia ingin mengeluarkan anak tersebut karena dengan alasan dia sudah tidak sabar menunggu anak tadi. Yang tidak bisa. Dia harus sabar, mengikuti proses kehamilannya sampai selesai, kemudian anaknya lahir. Nah, ini kemudian setelah itu baru dia bisa menikmati rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan adanya anak tersebut. Begitu pula dalam kemerdekaan, dalam kemenangan. Kita perlu proses. Ya, kita perlu proses panjang. Dan proses ini tidak sia-sia. Proses ini adalah proses ibadah. Proses ibadah. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Maka Allah memberikan proses ini lebih panjang daripada hasil. Karena Nabi SAW menjelaskan di dalam hadisnya yang artinya bahwa kalau kita diberikan dunia, ya, mal faqru akhsha alaikum, aku tidak takut dengan kefakiran kalian. Jadi para sahabat itu fakir. Para sahabat itu miskin. Mereka bukan orang yang kaya, sebagian besar mereka, ya. Tidak semua, tetapi sebagian besar mereka adalah orang miskin. Dan Rasulullah SAW tidak takut dengan kemiskinan mereka. Tidak takut dengan keadaan mereka sebelum mereka merdeka, sebelum mereka berjaya, sebelum mereka berkuasa. Tetapi Rasulullah SAW takut ketika dibentangkan dunia kepada mereka. Ketika mereka hidup dalam keadaan aman. Maka seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, ketika mendengar para tabi'in mengatakan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kalian menceburkan diri kalian dalam kehancuran
Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari mendengar mereka, ya para tabi'in, menafsirkan ayat Allah tadi dengan tafsiran yang berbeda dengan pemahaman para sahabat. Ya, para tabi'in mengatakan kita tidak usah berperang, tidak usah berjihad, tidak usah bersusah payah lagi. Kenapa? Karena kita nanti kalau melakukan itu berarti menceburkan diri ke dalam kesusahan, menceburkan diri ke dalam kebinasaan. Padahal tidak seperti itu, kata Abu Ayyub. Ini ayat turun kepada kami, turunnya itu kapan? Ketika kami ini sudah mulai enak-enakan dengan tanam-tanaman kami, dengan kebun-kebun kami, dengan istri-istri kami, dengan kehidupan dunia kami, maka muncul ayat ini, turun ayat ini. La wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kalian menceburkan, melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Jadi ketika kita dalam keadaan yang enak, tentram, bisa jadi kita berada di dalam kebinasaan. Ya, jadi kita lupa dengan tujuan kita hidup di dunia. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan proses yang panjang, proses sakit yang panjang, proses kesedihan yang panjang untuk meraih yang kita inginkan, itu kemerdekaan. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib. Dan hal lain yang kalian cintai, yang kalian sukai adalah nasrun minallah, pertolongan dari Allah, kemenangan dari Allah, ya, dan juga fathun qarib. Fathun qarib artinya adalah kemerdekaan yang yang waktunya dekat. Fathun qarib atau penaklukan yang waktunya dekat. Itu adalah hal yang kita cintai dan kita inginkan. Sebelumnya adalah proses panjang, proses menangis, proses disiksa, proses pengorbanan yang luar biasa. Berapa banyak orang Indonesia yang mati melawan penjajah Kristen Belanda. Kita harus sebut Kristen Belanda. Karena banyak orang lupa bahwa yang menjajah kita adalah orang-orang Kristen. Nah, ini bukan dengan tujuan kita fanatik, bukan. Tetapi wajib kita paham bahwa proses penjajahan kita di Indonesia ini itu berkaitan dengan keadaan di dunia. Tidak hanya sekedar Belanda datang ke Indonesia, tidak. Tapi sebelumnya ada rentetan peristiwa yang terjadi. Ya, jadi mereka datang ke Indonesia ini bukan polos. Jika tidak datang dengan polos-polosan, kemudian kami ingin menjajah, bismillahirrahmanirrahim, kita jajah Indonesia, tidak seperti itu. Ini juga harus kita pahami, karena banyak orang sekarang tidak mengerti itu. Ya, Islam datang ke Indonesia tidak dengan penjajahan. Ya, Islam tidak datang dengan penjajahan. Ketika orang-orang Arab berdagang ke Indonesia, terjadi hubungan dagang antara Indonesia dengan orang Arab, itu proses yang terjadi damai, tidak ada masalah. Orang Eropa datang ke Indonesia karena mereka ingin mencari jalur perdagangan, ya, yang tertutup, yang dikuasai oleh dikuasai oleh daulah Mamlukiyah pada saat itu. Jadi jalur perdagangan ke India, kita disebut dulu dengan India, itu tertutup, dikuasai oleh negara-negara Islam, dikuasai oleh negara Islam daulah Mamlukiyah, dan juga oleh Kesultanan Turki Utsmani. Maka mereka kemudian setelah mereka mereka itu putus asa untuk melawan Turki Utsmani, untuk melawan umat Islam, mereka putus asa. Kemudian mereka mencari jalur baru lewat laut untuk bisa sampai ke negara-negara India agar mereka bisa mendapatkan bahan rempah-rempah yang murah, lebih murah daripada yang dibeli daripada negara-negara Islam yang pada saat itu memonopoli perdagangan dunia. Dan juga negara yang menjajah dunia pertama kali adalah Spanyol dan Portugis. Portugis pertama, kemudian Spanyol. Ya, mereka itu membagi dunia menjadi dua bagian. Ya, ketika mereka mulai bersentuhan, ya, pada saat Portugis memulai pencarian terhadap dunia baru. Dunia baru maksudnya adalah India. Mereka ingin jalur perdagangan terbuka dari mana mereka lewat mencari jalan tersebut. Mereka itu
kemudian akhirnya disusul dengan Spanyol, mereka membuat perjanjian ya supaya mereka tidak bersentuhan agar tidak terjadi peperangan antar mereka. Ini merupakan satu kekuatan besar. Nah, orang kalau mau bersatu, kalau mau kuat ya dia harus bersatu. Nah, kalau ada masalah, ya dia duduk berunding. Maka Portugis dengan Spanyol bisa akur pada saat itu karena mereka duduk bersama. Bukan karena mereka itu sama-sama baik, tidak. Mereka keduanya adalah penjajah dan mereka memiliki tujuan-tujuan yang jelek, ingin menjajah, ingin merampok, ya, ingin merampas hak orang lain. Tetapi mereka berdua dengan agama yang mereka miliki yang sama, itu Katolik dan Katolik, akhirnya mereka kemudian bisa duduk dalam perundingan, mereka membicarakan hal-hal yang terjadi sengketa di antara mereka dengan perdamaian. Nah, kemudian mereka jalan ke dunia ketiga, ya, atau dengan mereka ingin membuka jalan ke India. Kita tahu ada namanya Christopher Columbus. Dia datang ke Raja Inggris, ke Raja Portugis, ke Raja Inggris dan negara-negara Eropa untuk memulai memulai pencarian terhadap India agar mereka bisa mendapatkan jalur perdagangan, tetapi ditolak. Kemudian diterima oleh Spanyol. Akhirnya Christopher Columbus kemudian jalan dan seperti yang diceritakan bahwa akhirnya dia ke satu benua baru yaitu Amerika, dan kemudian tentunya Christopher Columbus itu memiliki beberapa syarat. Pertama, dia harus ketika dia bukan orang Spanyol, tapi dia datang ke Spanyol dan dia mensyaratkan kepada Raja Spanyol agar pertama mendapatkan 10% dari harta rampok yang akan dirampok nanti di tempat barunya. Harta rampas. Ya, ini kita harus namakan sesuatu dengan namanya. Mereka datang untuk merampok, mereka datang untuk merampas. Mereka tidak datang untuk berdagang seperti biasa. Kalau dia dagang baik-baik, ya, tapi mereka datang untuk merampok, untuk merampas, bukan untuk berdagang. Mereka kemudian dia mensyaratkan juga agar dia menjadi wakil daripada Raja Spanyol di tempat baru tersebut, di tempat yang kemudian diberi nama Amerika tadi. Ya, kemudian dia mensyaratkan hal tersebut. Dia mensyaratkan juga agar perjalanannya itu dibiayai. Maka kemudian Spanyol membiayainya, kemudian memberikannya 10% daripada hal-hal yang akan dia dapatkan dan menjadi wakil raja di sana. Tapi kemudian hal tersebut tidak dilaksanakan, tidak dilakukan oleh Spanyol sampai akhir hayat Christopher, sehingga Christopher Columbus kemudian pulang ke Spanyol dan semua perjanjian tadi dibatalkan. Nah, akhirnya kemudian dia hidup dalam keadaan terusir, dan sampai akhirnya para keluarganya itu menuntut Raja Spanyol dan seterusnya atas perjanjian yang sudah dijanjikan, tetapi ditolak. Ala kulli hal itu merupakan kurang lebih keadaan sebelum kemerdekaan. Ya, kemudian penjajahan Portugis, penjajahan Spanyol itu sampai ke Indonesia, sampai ke Filipina. Ya, mereka kemudian berebut dengan sebuah jazirah, sebuah pulau yang disebut dengan Jazirul Muluk. Jazirul Muluk artinya pulau raja-raja, atau yang disebut dengan Pulau Maluku sekarang. Situ ada perdagangan bahan-bahan yang tidak ada di dunia pada saat itu kecuali di sana. Akhirnya mereka berebutan untuk sampai di sana, kemudian mereka menjajah Ternate, Tidore, dan seterusnya. Katolik, kemudian setelah itu masuk Inggris, kemudian negara-negara Eropa lainnya pun setelah mereka gempar dengan penemuan-penemuan tadi, dengan jalur-jalur baru tadi, mereka kemudian berebutan untuk datang ke negara-negara ketiga atau negara-negara India atau negara-negara pusat perdagangan pada saat itu. Nah, mereka datang ini bukan dengan keadaan biasa-biasa saja, dengan polos seperti saya katakan. Mereka datang untuk melakukan gold, gospel, dan glory. Mereka ingin mencari kejayaan, mereka ingin mencari uang, gold, ya, emas. Mereka ingin menyebarkan Injil. Dan terjadi, kalau kita baca sejarah Eropa, kita tahu bahwa mereka itu kemudian terpecah menjadi Protestan, kemudian Katolik terpecah menjadi Protestan,
dan Protestan terpecah menjadi berbagai macam jenis agama yang berbeda-beda. Ada Martin Luther membuat Protestan, kemudian setelah itu ada berbagai macam sekte mazhab Protestan. Jadi kemudian di antara mereka nanti ada yang terpengaruh dengan Zionis, ya, Zionis Kristen, kemudian mengagungkan Israel, yang pada saat itu Israel dihina, dicaci, tidak boleh masuk ke Eropa pada saat itu. Saya singkat kurang lebih intinya, dengan keadaan seperti ini, dengan keadaan Eropa. Eropa itu bukan bangsa yang tidak beragama, mereka beragama, mereka fanatik. Jadi kalau kita ini menganggap bahwa orang Eropa tidak fanatik, mereka bebas saja, kita salah paham, kita tidak tahu sejarah. Orang Belanda itu sangat fanatik dengan Kristennya. Orang Portugis dan juga Spanyol sangat fanatik. Kita tahu dari mana? Dengan sejarah mereka. Mereka melakukan peperangan agama atas dasar agama, dan negara mereka adalah negara agama pada saat itu. Sebelum terjadi tentunya sekularisasi, tetapi walaupun terjadi sekularisasi, kalau kita pahami sejarah mereka, kita tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang fanatik dalam beragama. Dan mereka menjalankan ajaran agama mereka, mereka menganggap, mereka sekte yang banyak, mereka menganggap bahwa Yesus akan turun. Ada yang mengatakan bahwa Yesus akan turun kalau dunia sudah dikuasai oleh Israel. Ada yang mengatakan tidak, Yesus akan turun kalau terjadi kedamaian di dunia. Sebagian mengatakan tidak, sebelumnya turun untuk menciptakan kedamaian dan perdamaian. Itu membuat mereka, sikap mereka berbeda-beda. Ada sikap Kristen yang baik, tapi itu didorong oleh agama mereka, oleh akidah mereka. Karena apa? Karena dia meyakini kalau tersebar kedamaian di dunia ini, maka akan muncul Yesus. Sebagian tidak, mengatakan tidak. Harus membuat Israel itu menang, kemudian menguasai Palestina dan seterusnya, baru nanti muncul Yesus. Jadi terjadi peperangan, tidak ada masalah dan seterusnya. Ini kalau kita pahami, kita mengetahui apa yang terjadi sekarang di Gaza. Ya, saudara-saudara kita yang dibantai, kemudian dijajah di Palestina dan seterusnya, itu tidak terlepas dari kepercayaan keagamaan, akidah mereka. Ini wajib kita pahami. Jadi kita ketika merdeka, ketika kita dulu melakukan proses kemerdekaan, kita itu sangat erat kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah. Ketika mereka mendapati kita Muslim, mereka itu memiliki dendam yang luar biasa terhadap umat Islam yang di Indonesia, yang tidak ikut perang salib, yang tidak ikut perang-perang macam-macam, yang tidak ikut memutus jalur perdagangan mereka pada hakikatnya. Dan mereka ketika datang kemari, mereka datang untuk merampas, tadi kita katakan, hak-hak orang Indonesia. Dan itu terjadi bukan dulu, tapi sekarang juga terjadi. Kita tahu kasus Freeport bagaimana. Kita tahu bagaimana kita sekarang ini tidak memiliki kemerdekaan yang utuh. Kita sekarang tidak semua, dan sebagian negara Islam, tidak semua negara Islam itu merdeka 100%. Dia tidak mampu untuk tanda tangan, kecuali dia sudah telepon kepada Presiden Trump, alaihi minallah maistahaq, untuk untuk menentukan kebijakan-kebijakan mereka. Ini yang terjadi. Hanya segelintir negara yang bisa melakukan apa yang ia inginkan dengan kemerdekaan penuh, tentunya dengan pengorbanan yang panjang, seperti Afghanistan, seperti Iran, seperti negara yang seperti mereka, yang melakukan perjuangan untuk melawan hegemoni Barat. Ini penting kita ketahui, karena kan dulu kita ketika berjuang, ketika kita melakukan perjuangan kemerdekaan, kita tahu bahwa yang yel-yel yang disuarakan itu adalah Allahu Akbar. Kita tahu bahwa Indonesia pada saat itu 98% adalah Muslim. Ya, tidak ada Kristen. Tidak ada agama yang lain kecuali agama-agama sisa, agama Hindu, agama Buddha. Kalau kita lihat dulu perkiraan jumlah umat Islam pada saat penjajahan, masuknya Kristen, Portugis, Katolik, dan juga Kristen Protestan Belanda, kita tahu bahwa umat Islam itu jumlahnya sangat mayoritas. Dan yang meraih kemerdekaan itu adalah umat Islam. Betul, Kristen mungkin sudah ada sedikit, tetapi
Tetapi mereka pesat dan berkembang dan kemudian menyebar itu karena penjajahan. Ini harus kita pahami. Nah, kemudian kita ketika memerdekakan Indonesia, yang memerdekakan Indonesia adalah para ulama, para ustadz, para kiai yang berjuang, dan mereka kemudian merdeka itu dengan yel-yel Allahu Akbar, mengatakan Allah Maha Besar. Nah, ini harus diingat bahwa Allah Maha Besar. Tetapi sayang, seribu sayang, bahwa ketika dulu pada saat melakukan proses, dan proses kita itu adalah ibadah, semua pengorbanan yang dilakukan oleh para terdahulu kita tidak akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuan perangnya, tujuan jihadnya, tujuan memerdekakan negara kita adalah dengan tujuan keimanan dan keislaman, dengan tujuan mencari ridha Allah, dengan tujuan ibadah. Kalau tujuannya cuma sekedar berperang, ini kita bicara secara akidah, secara Islam. Mereka berperang, mereka jadi pahlawan, tetapi setelah itu di dunia saja. Ini Rasulullah yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Orang berperang dengan tujuan agar disebut berani, disebut pahlawan, ya akhirnya dia akan dimakamkan di tanah makam pahlawan, tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan pahala. Tapi intinya perjuangan para jenderal Sudirman, Bung Tomo, dan seterusnya itu dilakukan dengan mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar artinya Allah Maha Besar dari seluruh hal. Dari semua hal. Allah Maha Besar dari dari semua kehidupan dunia, ya. Allah Maha Besar daripada transaksi-transaksi yang dilakukan, ya. Kalau transaksi tersebut atau kompromi-kompromi yang dilakukan itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Harusnya Allah Maha Besar, harusnya. Tetapi yang terjadi, kita sangat sayangkan ada kompromi-kompromi yang ternyata akibatnya fatal terhadap umat Islam di Indonesia yang kita rasakan sampai saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tujuan beliau, makanya tadi saya sebutkan di awal, tujuan merdeka kita, kalau tujuan kita adalah hanya sekedar merdeka, dan kita jadikan merdeka sebagai tujuan, kita akan mampu untuk melakukan hal-hal kompromistis yang bertentangan dengan akidah kita, dengan takwa kita. Rasulullah SAW tidak melakukan itu dan tidak mencontohkan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah, ya, beliau pada saat berdakwah bisa Rasulullah itu dakwahnya dimulai dengan membebaskan budak, karena banyak perbudakan pada saat itu di Mekah. Kalau beliau melakukan ini secara politis dakwahnya itu bagus, itu hal yang masuk akal. Ya, karena dakwahnya akan menjadi dakwah moral ketika Rasulullah ingin membebaskan budak. Ya. Dan minimal beliau akan mendapatkan dukungan dari budak. Dan budak banyak, artinya dukungan kepada Rasulullah SAW ada. Beliau tidak mulai dari nol secara politis. Rasulullah kalau pada saat permulaan dakwahnya beliau mulai untuk melawan dekadensi moral, untuk melawan moral yang merosot di masyarakat Arab pada saat itu pun bisa. Bisa gimana? Artinya secara politis bagus. Karena ada orang Arab yang mereka moralnya bagus, baik. Utsman bin Affan tidak pernah mabuk. Ya, Utsman bin Affan misalnya pada saat beliau dalam masa jahiliyah belum muslim, beliau tidak pernah mabuk, moralnya bagus. Banyak sahabat yang bisa mendukung dan memahami dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau memulai dakwahnya dengan nasionalisme, kita akan melawan Romawi, kita akan melawan Persia, yang pada saat itu orang Arab sangat terpinggirkan. Kalau beliau melawan atas dasar nasionalisme, memulai dakwah dengan dakwah nasionalisme, maka pasti ada dukungan, tentu didukung. Minimal yang tidak setuju, yang takut, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah orang-orang Arab itu mendukung Nabi SAW atau mendiamkan minimal. Tapi ini tidak terjadi. Ini tidak terjadi. Jadi yang terjadi adalah Rasulullah berdakwah dengan tauhid. Rasulullah dakwah dengan akidah. Rasulullah dakwah dengan memerangi patung-patung berhala-berhala sesembahan seluruh orang Arab di Jazirah Arab pada saat itu. Rasulullah secara langsung atau tidak langsung memerangi keyakinan para budak,
kemudian memerangi keyakinan orang yang moralnya rusak atau moralnya tidak rusak. Rasulullah SAW memerangi orang-orang yang punya jiwa nasionalisme atau tidak punya jiwa nasionalisme di negara tempat beliau tinggal di Arab, di Mekah pada saat itu. Ini secara politis nol, kosong. Ini disebutkan oleh Said Qutb dalam kitabnya. Ya, beliau menjelaskan hal ini. Jadi berarti dakwah Nabi SAW yang luar biasa mengikuti aturan Allah, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdakwah akidah tauhid, maka Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Rasulullah tidak melakukan kompromi dalam hal-hal yang tidak boleh kompromi. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atau zakah, orang-orang yang jika diberikan kemerdekaan, diberikan kemenangan, diberikan kekuatan, diberikan kejayaan, aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Aqamus salat ini, mendirikan salat ini bukan hanya sekedar salat, tetapi mendirikannya, bukan hanya salat, mendirikan salat dengan implementasinya, artinya menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan hukum Allah, kemudian wa atau zakat, kemudian membayar zakat. Kemudian setelah itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, amaru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ini adalah seorang muslim yang berakidah dan bertakwa yang akan dia lakukan kalau dia diberikan kemerdekaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang tidak melakukan amar ma'ruf, tidak melakukan nahi mungkar, berarti kita tidak mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan dengan kemerdekaan ini. Berarti kita tidak melakukan hal yang Allah perintahkan di dalam ayat tadi, alladzina immakannahum fil ardh. Kalau kita belum melakukan 4 hal tadi, aqamus shalat, atau zakat, kemudian jadi pertama aqamus shalat, mendirikan salat dan juga menjalankan syariat. Karena salat itu masuk di dalamnya mendirikan syariat Islam. Kemudian juga atau zakat, membayar zakat, ekonomi, memperbaiki ekonomi. Kemudian wa amaru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kemarin kita disedihkan dengan dengan orang yang lomba miras atau ya dengan membaca surat Ad-Duha diberikan hadiah miras, ya minuman keras. Maka di sini saya tidak tahu mereka itu niat sengaja tidak, tapi pasti mereka orang Islam karena bisa baca surat Ad-Duha. Maka kalau kita ngaji seperti ini juga dalam rangka kalau kita niatkan juga untuk dalam rangka tamkin, ya, mensyukuri nikmat kemerdekaan, bisa kalau kita ngaji tiap hari. Kalau tidak salah pada saat kita membahas dulu kitab akidah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kita jelaskan bahwa hukum baca Bismillah ada antara hukumnya ada yang haram. Ini dijelaskan bukan karena kejadian kemarin, tapi kalau kita belajar, kita ngaji, mungkin sebagian orang tidak menganggap penting, ya, bahwa baca Bismillah itu hukumnya kok ada yang haram. Itu dipikir para ulama ketika membahas hal tersebut hanya sekedar memenuhi kitab saja, ya, agar ada pembahasan biar pembahasan jadi panjang. Padahal tidak seperti itu. Ini penting. Ketika orang-orang itu tidak ngaji, tidak belajar, tidak ikut kajian, tidak pernah mendengar ceramah, ya, akhirnya mereka seperti itu. Kalau kita husnudzon bahwa niatnya baik, bahwa tidak ada niat jelek, maksud saya. Kalau niat baik tidak mungkin, tapi tidak ada niat jelek, ya. Dia hanya sekedar terjadi hal tersebut begitu saja. Ini karena kebodohan luar biasa. Ya, artinya di dalam Islam baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum berzina haram, tidak boleh. Baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum minum minuman keras tidak boleh. Baca Alhamdulillah setelah minum minuman keras, para ulama di dalam kitabnya, kita bukan bicara atas kejadian kemarin, tidak. Tetapi di dalam kitab-kitab mereka, kalau kita belajar, itu disebutkan bahwa membaca Alhamdulillah atau membaca Bismillah itu tidak dibolehkan kalau untuk melakukan yang haram. Tidak boleh malah hukumnya. Nah, jadi nikmat kemerdekaan ini tidak sempurna kemerdekaan kita kalau kita tidak bersyukur kepada Allah. Dan juga kita tidak melaksanakan hal-hal yang Allah wajibkan. Rasulullah SAW itu diberikan kesempatan banyak untuk merdeka, untuk menang. Kalau tujuannya sekedar menang, maka saya katakan tadi kemerdekaan bukan tujuan. Tujuan kita adalah ibadah. Rasulullah SAW ditawarkan menjadi raja. Rasulullah SAW ditawarkan wanita yang sangat cantik. Rasulullah SAW ditawarkan
ketika beliau dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan hancur, dalam keadaan terusir, sebelum beliau hijrah ke Madinah, 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, ditawarkan oleh kabilah Bani Syaiban, kami akan berperang membelamu ya Rasulullah, ya Muhammad, afwan. Mereka belum Islam, tapi dengan syarat bahwa nanti yang akan menjadi pemimpin setelahmu adalah kami dari kabilah Bani Syaiban. Maka Rasulullah mengatakan al-hukmu lillahi wa rasulih. Hukum itu di tangan Allah dan Rasulnya. Rasulullah dalam keadaan lemah, tapi mengatakan hal tersebut karena beliau tahu bahwa walaupun kita lemah, kita bersama Allah. Kita kuat. Orang Gaza sekarang apakah kita anggap bahwa mereka lemah? Tidak. Mereka tidak lemah, mereka kuat. Pada saat pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia dulu berperang, apakah mereka lemah? Tidak. Karena kemerdekaan, kemenangan itu dijanjikan oleh Allah. Pasti merdeka, pasti menang. Nah, kalau kita yang penting ada di relnya. Tetapi kemudian Rasulullah SAW ditawari oleh Bani Amir juga seperti itu. Bahwa dia akan menjadikan Rasul sebagai pemimpin mereka dan akan membela mereka. Dan ini adalah kabilah-kabilah kuat. Tetapi ada syaratnya. Syarat ini ditolak jika bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul. Nah, jika negara dibangun bukan atas dasar Islam, bukan atas dasar syariat, bukan atas dasar keimanan kepada Allah, bukan atas dasar akidah, apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi kita tetap terjajah. Dan ini yang terjadi sekarang di negara-negara Islam. Kita dipecah belah menjadi 22 negara, menjadi puluhan negara, kemudian kita disuruh untuk atau kita berhukum dengan hukum KUHP, dengan hukum yang lain yang mereka itu adalah warisan-warisan penjajah, peninggalan penjajah. Nah, itu dari hukum Belanda, peninggalan penjajah yang harusnya kita tolak jika hal tersebut bertentangan dengan Islam. Dan wajib kita sebagai umat Islam ini harus tahu bahwa ketika kita berhukum dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya SAW, kita sedang melaksanakan akidah, sedang melaksanakan takwa, sedang melaksanakan ibadah. Dan kita ini, pada saat kita melakukan hukum-hukum tadi, melakukan hukum Allah Subhanahu Wa Taala tadi, itu bukan dengan melihat membandingkan dengan hukum manusia, tidak. Kita itu melakukannya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita ganti. Jadi kalau ada hukum negara yang bertentangan dengan hukum Islam, hukum waris misalnya bertentangan dengan hukum Islam, tidak boleh, hukumnya haram kita yang hadir sekarang ini yang mendengar saya, dan juga orang Islam lainnya, untuk berhukum dengan hukum yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh. Kita harus memperjuangkan di negara kita agar yang terjadi, yang dihukum adalah hukum satu-satunya, hukum Islam, hukum Allah. Karena Allah tidak memberikan pilihan. Kalau mau waris ikut saya silakan, tidak waris ikut saya silakan. Tidak boleh. Dalam hukum pidana pun seperti itu. Di dalam hukum-hukum keislaman seperti itu. Kalau hanya sekedar mengadopsi hukum Islam itu berbeda dengan menjadikan hukum Islam, hukum Allah sebagai hal yang kita jadikan keimanan kita dalam rangka ibadah kepada Allah. Beda. Kalau sekedar mengadopsi hukum Islam, maka Eropa mengadopsi hukum Islam. Perancis itu mengadopsi hukum-hukum Islam dari kitab Al-Muwatta Imam Malik. Dari hadis Nabi SAW. Itu di Perancis sampai saat ini. Hukum mereka sebagian diambil dari Muwatta karena mereka menjajah. Perancis itu menjajah Maroko, menjajah Aljazair, ya. Mereka negara-negara ini madhabnya Malik. Mereka mendapatkan mengenal Muwatta Imam Malik itu dari negara-negara jajahan mereka. Kemudian mereka mengadopsi yang bagus. Apakah mereka mendapat pahala? Tidak, karena mereka tidak beriman. Ya, karena mereka menjadikan hukum Allah di bawah mereka. Kalau bagus diambil, tidak bagus tidak diambil. Ini seperti Yahudi. Sedangkan kita orang Islam diwajibkan oleh Allah mengambil apa yang Allah wajibkan. Tidak boleh dirubah-rubah. Ini hal yang harus kita katakan. Kita tidak bisa merubah-rubah perkataan Allah. Yang enak kita ambil, tidak enak kita buang. Ini nggak boleh. Nah, oleh karena itu, ini sekarang proses panjang. Kita di negara kita, alhamdulillah, kita di dalam nikmat aman, diberikan nikmat aman, nikmat hidup dalam keadaan damai. Ini sekarang tidak boleh kita rusak. Kita tidak boleh membuat keonaran, tidak boleh ngebom kanan, ngebom kiri misalnya. Ya, tidak boleh merusak keamanan, ya. Tetapi kita juga wajib untuk menjelaskan kepada pemerintah kita, kepada keluarga kita dan yang lain untuk menjalankan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kita contoh negara tetangga kita.
Brunei Darussalam yang dengan muftinya dengan sabar, kemudian dia mendakwahi Sultan Brunei sampai Sultan akhirnya menerapkan syariat Islam di negara mereka. Seperti itu. Dan Allah tidak akan mendolimi orang non-Islam atau minoritas kalau kita Muslim. Ya, kita Muslim ini harusnya menjelaskan hal tersebut. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan dalam surat An-Nur, ya, bahwa Allah tidak akan mendolimi. Am yakhafuna yahifallahu alaihim. Kata Allah, orang-orang munafik itu mereka ketakutan bahwa Allah itu akan mendolimi mereka. Ini firman Allah. Jadi Allah tahu. Jadi Allah, kalau kita jelaskan, kalau kita bahas ayat-ayat tentang kewajiban menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu dijelaskan di antara penyebab orang-orang menolak adalah karena dia munafik, menolak hukum Allah, hukum Islam karena munafik. Kemudian di antara penyebabnya juga orang-orang munafik itu takut kalau mereka dizalimi, atau hukum Allah itu mendolimi. Jadi mendolimi orang non-Islam misalkan, atau orang lain, atau orang lain segala macam. Dan ini tidak boleh. Dan kita sebagai umat Islam harusnya bukan jadi juru bicara yang lain, tetapi kita harus menjadi juru bicara dari Allah dan Rasulnya SAW, menjelaskan bahwa hukum Allah ini wajib dijalankan dan juga wajib wajib diberikan bahwa hukum Allah adalah hukum yang adil. Ala kulli hal, terakhir saya ingin saya ingin tutup dengan dua hal. Yang pertama, kita boleh bersedih dengan keadaan kita yang sekarang terpuruk di Gaza dan di negara lainnya, dan di Indonesia juga, korupsi di mana-mana dan sebagainya. Tetapi beda antara al-ya'su, al-ya'as artinya kita putus asa, dengan al-huznu. Al-huznu bersedih. Kita boleh bersedih, tetapi tidak boleh putus asa. Bedanya apa putus asa dengan sedih? Kalau putus asa kita tidak beramal, kita diam. Tapi kalau bersedih kita masih beramal. Walaupun kita sedih, tapi kita berproses untuk bagaimana menjayakan agama Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana menjayakan Indonesia. Karena di dalam Islam tidak ada pertentangan antara agama dengan negara. Kita tahu bahwa pengarang kitab Safinatun Najah adalah orang Hadramut, orang Yaman, tetapi beliau berjuang di sini sebagai pahlawan di Indonesia. Dia yang mengajarkan membuat kerajaan Demak, untuk membuat Meriam dan seterusnya. Karena beliau adalah dulu menjadi Menteri Pertahanan di Hadramut dulu. Dan juga kita mengetahui bahwa para pejuang Islam di Indonesia itu dari negara-negara lain banyak, dan juga sebaliknya. Ya, jadi di dalam Islam itu tidak ada pertentangan antara negara dengan agama, tidak ada. Dan pertentangan ini dibawa tadi dengan saya katakan karena historis Kristen tadi yang datang kemari. Jadi jangan sampai terbawa oleh kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Kalau kita sekarang telah terbebas dari penjajahan fisik, tapi kita masih belum bebas dari penjajahan yang lainnya. Bahkan fisik terancam karena kita dikuasai pangkalan-pangkalan udara di samping-samping kita itu banyak. Ya, kalau kita macam-macam ya tinggal dibom kita selesai. Pangkalan-pangkalan udara itu merupakan sebenarnya penjajahan fisik, tapi kita tidak merasakannya. Ya, sekarang. Oleh karena itu kita harus punya ketahanan yang kuat dalam bidang militer, pangan, ekonomi, dan seterusnya. Termasuk juga di dalam politik kita dan seterusnya. Itu bagaimana caranya? Ya, caranya kita memerangi korupsi, memerangi hal-hal ini dengan tadi innallaha la yughayyiru ma biqaum. Allah tidak akan merubah satu kaum. Kalau kita masih mental budak, mental koruptor, ya kita di RT kita sendiri, kita pribadi maunya korupsi, tapi kalau ke atas inginnya mereka tidak korupsi, nggak bisa. Harus kita yang berubah dulu, keluarga kita rubah, lingkungan, sampai nanti akan berubah pemimpin kita. Insyaallah ta'ala. Dan mudah-mudahan kita doakan bahwa pemimpin kita dan juga negara kita ini bisa aman, damai terus, dan juga bisa sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bisa bertakwa, bisa juga meninggalkan hal-hal jelek, korupsi dan sebagainya, bisa diberantas semua dari negara kita yang tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai di sini karena sudah hampir 6:30. Allahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.
Syukran Ustaz Akram atas pemaparannya. Begitu jelas, begitu gamblang, banyak tadi yang disampaikan. Dan di antara yang paling di akhirnya adalah Ustaz menyampaikan bahwa kemerdekaan itu pada akhirnya tadi mesti tidak menghantarkan kita untuk ya tidak putus asa gitu ya. Kalau sedih mungkin boleh, kalau putus asa tidak begitu ya. Kemudian kita sama-sama berharap tentu ya, itu harapan kita bersama bahwa kita punya pemimpin yang betul-betul kredibel dan itu dimulai dari kita sebagai masyarakatnya insya Allah. Tafadhol barangkali dari ikhwati iman sekalian ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan. Ada sekitar beberapa menit lagi. Dipersilahkan jemaah. Boleh langsung disampaikan pertanyaannya atau boleh ditulis di forum obrolan, dipersilahkan boleh. Jelas. Cukup. Cukup. Untuk film bagaimana? Kalau ada yang ditanyakan, dipersilahkan, didiskusikan terkait tadi yang disampaikan kemerdekaan, kemudian nilai-nilai tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Barangkali ada yang ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Jika tidak, tidak apa-apa gitu. Insya Allah jelas tadi yang disampaikan. Sin. Oh, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi mau wabarakatuh. bertanya ya. Eh, dari sirah Nabi, 13 tahun Nabi di Mekah dan hanya 10 tahun di Madinah. Tapi dari sirah selama 10 tahun di Madinah, Nabi ternyata telah memerintahkan perang sampai 27 kali dalam 10 tahun. Termasuk 2 kali terhadap Romawi. Yang diikuti Nabi sendiri langsung 11 peperangan. Sesudah kemenangan di Mekah, hanya beberapa bulan kemudian Nabi meninggal. Apakah pola yang sama akan dihadapi kaumnya sampai insya Allah sampai hari kiamat? Artinya bahwa peperangan itu sesuatu yang memang harus terjadi. Kemerdekaan ya ada, tapi bahkan untuk mempertahankan kemerdekaan sendiri secara terus-menerus jika mungkin perang-perang tidak terhindarkan. Apakah ini suatu sunatullahnya memang demikian? Pertanyaannya. Ya. Jazakallah. Oh iya, Masya Allah. Jazakallah Ustaz Helmi. Ya, betul. Tadi sudah kita bahas bahwa proses untuk merdeka itu lebih panjang. Kenapa? Karena kalau kita sedang dalam keadaan dijajah, dalam keadaan kita ditindas, itu biasanya kita dekat kepada Allah. Jadi itu ujiannya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat orang-orang Gaza, orang Palestina, mereka itu luar biasa imannya, luar biasa sabarnya mereka. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan proses itu, sudah dijajah panjang. Ya dulu tidak seperti itu. Kita tahu pada saat itu, pada saat Al-Husaini, pada zaman Izzuddin Al-Qassam, ya rakyat Gaza tidak seperti itu. Tetapi kan mereka ditempuh dengan berbagai macam penderitaan, dengan berbagai macam penindasan, sehingga kemudian mereka itu membangkitkan ghirah keimanan mereka. Prosesnya lebih panjang dari saya katakan. Dan peperangan itu kita tidak minta. Rasulullah tidak mau perang. Ini jangan kita salah paham. Allah memberikan izin udhina lilladzina yuqataluna
Allah itu diberikan izin karena Nabi itu diberikan izin untuk berperang karena dizolimin. Beliau ketika berperang itu tujuannya untuk mengambil harta-harta yang dirampok oleh masyarakat Arab jahiliyah Mekah itu. Karena harta para sahabat dirampok oleh mereka. Maka untuk mengembalikan itu terjadilah peperangan-peperangan tersebut. Itu yang terjadi dan kalau kita lihat sejarah ya seperti itu. Kita lihat sejarah kita terjadi memang kemenangan tetapi juga banyak prosesnya. Biasanya proses menuju kemenangan itu yang lebih panjang. Kalau kita baca kisah Salahuddin Al-Ayyubi, Imaduddin Zenki, kemudian kita baca kisahnya Saifuddin Qutuz, ya Qutuz itu yang membebaskan dunia Islam dari Tatar, ya, dari Mongol yang hampir menghancurkan Islam semua, ya, dan beliau tadinya adalah seorang budak di Afghanistan. Afwan bukan budak apa? Orang yang tadinya adalah pengungsi bisa kita bilang seperti itu ya. Dia kemudian diperbudak dari mulai Afghanistan sampai ke Mesir, kemudian akhirnya bisa menang melawan musuh-musuhnya. Itu semua kalau kita lihat kemenangan mereka sebentar, tapi proses mereka panjang, prosesnya panjang, begitu. Tetapi terakhir tadi ada satu hal yang saya lupa saya sebutkan. Jangan sampai kita kehilangan identitas nih. Kalau kita dalam keadaan merdeka ini jangan kehilangan identitas kita sebagai muslim. Kita mentang-mentang merdeka sekarang berubah, pakaian berubah, adat kita berubah, ikutin barat dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita jaga juga pada saat kita mensyukuri kemerdekaan. Allahu a'lam. Jelas insyaallah. Baik, syukur Ustaz. Dan atas pertanyaannya juga jawabannya insya Allah jelas. Satu lagi mungkin Ustaz ada di obrolan. Ustaz izin bertanya, program konkret apa yang strategis dikerjakan oleh Ormas Islam saat ini begitu Ustaz? Iya. Jadi kalau dulu zaman sahabat itu kan zaman sahabat ada individu yang bergerak. Abdurrahman bin Auf, orang kaya, Utsman bin Affan, orang kaya, mereka banyak bersedekah. Ada lagi Khalid bin Walid, panglima perang, ya menjaga ya, negara Islam dari musuh-musuhnya. Kemudian Musanna bin Harithah seperti Khalid bin Walid, ya, dan seterusnya. Dan ada lagi sebagian sahabat yang konsen terhadap ilmu seperti siapa namanya? Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi sahabat yang aktif di media, Hasan ibnu Thabit, seorang penyair Nabi SAW yang pada saat itu syair merupakan media massa, ya, dan seterusnya. Jadi sahabat itu berbeda-beda, tapi dilakukan oleh individu, punya potensi dan kemampuan berbeda. Kalau ormas itu sekarang harus saling bersatu, padu. Apa yang harus mereka lakukan ya masing-masing sesuai dengan konsennya. Ada yang dalam bidang ekonomi, ada yang dalam bidang pendidikan, tapi ini semua harus bersatu, saling melengkapi. Ada yang dalam bidang pendidikan kuat, tetapi di dalam ekonominya kurang. Nah, ini harus dibantu. Ada yang pendidikan umumnya kuat, tapi agamanya kurang. Nah, ini harus dibantu. Jadi harus saling kerjasama, gitu. Dan peran daripada individu-individu di zaman sahabat itu sekarang dilakukan oleh para ormas. Dilakukan oleh ormas. Jadi salah kalau ada orang bilang, oh ini ormas ini bicaranya tidak masalah tauhid saja, harusnya kan tauhid. Ya itu tidak benar cara berpikir seperti itu. Kita semua orang Islam sekarang kita wajib berpikir wajib menjalankan akidah, berpikir tidak ada masalah. Tetapi kalau konsennya di dalam bidang ekonomi boleh, nggak ada masalah, boleh juga. Ada yang di dalam bidang politik, ada yang dalam bidang ini, bidang itu, tidak ada masalah. Selama tadi dasarnya ya akidah, fikih dan lain-lain itu adalah dasarnya. Semua ormas harus dasarnya seperti itu. Kalau bukan ormas Islam namanya. Gitu. Tetapi konsennya dalam ekonomi, dalam ini, semua bidang itu perlu kita sekarang. Nggak bisa kita katakan cuman dalam bidang ini saja, tidak bisa. Semua perlu. Kita juga harus tahu bahwa kita berdakwah bukan kepada orang kafir sekarang, kepada orang Islam nomor satu. Jadi kita perlu menguatkan semua hal yang kurang dalam umat Islam ini. Ya, Allahu a'lam.
Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga Ustaz. Alhamdulillah barangkali cukup untuk kesempatan kali ini. Kajian subuh virtual kali ini insyaallah mudah-mudahan mendapatkan manfaat yang bisa kita ambil. Tadi banyak yang disampaikan, insyaallah mudah-mudahan kita bisa mencernanya menjadi pemahaman dan menjadi pengingat untuk kita semua, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Terakhir barangkali kita tutup dengan doa insyaallah oleh Ustaz Ikrimah, dipersilahkan untuk menutup dengan doa. Ustaz Helmi doa. Tafadhal ya Ustaz. Baik. Baik. Kita doa mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita doa dengan khusus supaya Allah bisa mengeluarkan kita ini dari keterpurukan kita, dari keadaan kita sekarang ini menjadi keadaan yang lebih baik di Indonesia ataupun di Palestina atau negara lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka an tumakkinana. Allahumma inna nas'aluka an tu'izzana. Allahumma inna nas'aluka أن تفضلنا على غيرنا. اللهم ارزقنا الحكم بشريعتك. اللهم ارزقنا الحكم بشريعتك. اللهم مكننا في الأرض. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بالنصارى الحاقدين. اللهم عليك بأمريكا الحاقدة. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المضطهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا الله للتحاكم إلى كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أعلم. Alhamdulillah, Ustaz jazakallah khair atas materinya, juga doanya, mudah-mudahan materinya betul-betul menjadi pemahaman. Tadi diulangi lagi, pemahaman juga kita amalkan, dan doa-doa yang tadi dipanjatkan mudah-mudahan insyaallah diijabah dan dikabul untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis kita dengan alhamdulillahirabbil alamin, istighfar dan doa kafaratul majelis. Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Ikrimah. Jazakallah. Jazakallah.